Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 92. Kebingungan Alvin. Aku hanya ingin diterima karena ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Raylin Salsabila. Di rumah Skylar semua para tamu undangan sudah pulang, hanya tinggal anak panti dan keluarga inti yang masih ada di sana. Begitu juga dengan Raymond. Kini Raymond dan Alin keduanya pun berpamitan pada Silva dan Skylar. Sky, gue sama Alin pulang dulu ya. Pamit Raymond. Iya Mon, makasih ya lo udah datang. Sama-sama. Udah yuk Lin, kita pulang. Ajak Raymond. Iya kak. Setelah Raymond dan Alin pulang, Silva mendekati Carl yang sedang duduk di sofa. Papa sudah makan belum? Mau Silva ambilin? Tawar Silva. Belum, tidak perlu, nanti papa ambil sendiri. Tolak Kalistin. Kalistin sudah datang sedari tadi dari awal acara. Dia juga duduk mendampingi Silva dan Skylar. Kemarilah, papa ingin bicara denganmu. Iya pa. Silva duduk di samping Carl. Silva, kamu sudah makan? Belum pa. Loh kok belum? Jangan sampai telat makan. Ingat kamu sedang mengandung cucu papa. Kamu juga harus jaga pola makan kamu. Jangan sampai telat makan. Pesan Carl. Iya pa. Soalnya tadi tamunya rame banget, Silva sampai lupa makan. Silva tersenyum. Ya sudah, sekarang makan dulu. Perintah Carl. Di mana anak itu? Sudah tahu istrinya belum makan malah diam saja. Kata Carl mencari Skylar. Sedang nganterin teman-temannya pak di luar. Ciara kemana? Tadi Silva lihat ada di kursi tamu pak. Sementara Ciara laki-laki sedang berdebat dengan Atala. Ini punya gue. Kata Ciara mempertahankan brownies cup miliknya. Nggak bisa, jelas-jelas gue dulu yang megang. Elak Atala kekeh. Ini punya gue Tala, gue dulu yang megang. Keduanya berebut brownies dan terus mempertahankan brownies cupnya. Lo itu seharusnya ngalah sama cowok. Atala yang awalnya kesal seketika tersenyum mendengar perkataannya sendiri. Tentu saja perkataannya terdengar sangat lucu. Hah? Lo gak salah? Gue harus ngalah sama lo? Cowok macam apaan lo? Macam gini. Atala menaikkan kedua bahunya membuat Ciara menghela nafasnya kasar. Lo makan puding aja telah. Omel Ciara. Gak mau, gue sukanya brownies. Tolak Atala dan tetap kekeh dengan keinginannya. Seketika Ciara ingat kalau Atala memang suka brownies. Tadi lo udah rebut telur kue, sekarang brownies. Gimana sih? Pokoknya ini punya gue. Kekeh Ciara sama-sama memegang cup brownies berbentuk persegi. Udahlah, bocil tuh makannya puding aja. Nanti kalau makan brownies giginya sakit. Usul Atala dengan kata-kata yang mengejek. Ciara melepaskan browniesnya dengan kesal. Percuma berdebat dengan Atala, pasti tidak akan ada ujungnya. Lelaki yang tidak mau mengalah dengan wanita. Ciara berbalik membelakangi Atala dengan memanyunkan bibirnya. Gadis itu berjalan dengan hentakan kaki yang penuh kekesalan menuju keluar rumah dan duduk di taman samping rumah Sky. Atala yang melihat Ciara berlalu seketika menatap browniesnya dengan penuh rasa bersalah. Tidak seharusnya juga dia bersikap seperti itu, batinnya saat ini. Padahal sikap aslinya tidak seperti ini. Atala adalah sosok yang bertanggung jawab dan selalu mengalah pada wanita. Namun entah kenapa jika dihadapkan Ciara, dia menjadi seenaknya dan sikapnya menyebalkan. Atala berjalan mengikuti arah Ciara dan mulai mencarinya. Saat Atala berjalan keluar, dia melihat Ciara di balik kaca jendela samping rumah. Lelaki itu pun menghampiri gadis itu. Atala berdiri tepat di belakang Ciara. Lalu Atala membuka penutup cup browniesnya dan menyendok browniesnya dengan sendok kecil. Dia mendekati Ciara yang sedang melamun dengan memanyunkan bibirnya. Lalu Atala sedikit membungkukkan badannya sehingga badannya condong ke depan tepat di samping Ciara. Dia menyodorkan sendok dari samping wajah Ciara dan memanggil, Ciara. Sontak Ciara menoleh ke samping dan sendok itu tepat mengenai bibirnya. Ciara terkejut dan refleks memegangi bibirnya yang kotor karena coklat brownies yang menempel pada bibirnya. Atala tertawa melihatnya. Kamu lucu. Ciara memanyunkan bibirnya dan bersedekap dada menatap lurus ke depan. Seketika tawa Atala luntur dan menatap Ciara dari samping. Maaf ya, ucap Atala pada akhirnya. Ciara tetap diam dan tidak merespon. Kok diam aja sih? Maafin dong. Mohon Atala. Gue kasih deh brownies gue buat lo. Udah dong jangan ngambek lagi. Bujuk Atala. Gue udah gak mood. Jawab Ciara kesal. Terus gimana caranya supaya gue bisa balikin mood lo lagi? Tawar Atala.
Seketika Ciara napak berpikir, lalu menoleh ke samping hingga tatapan keduanya bertemu. Oke, gue bakalan maafin lo, tapi ada syaratnya. Apa? Seketika Ciara tersenyum miring. Joget di depan gue dengan musik DJ. What? Gue gak mau. Tolak Atala. Jelas itu akan membuatnya malu karena baginya melakukan itu sama halnya mempermalukan diri sendiri. Itu hanya akan berdampak menurunkan ketampanannya sebagai lelaki dan menghilangkan sikap coolnya. Ya udah kalau gak mau, gue gak bakalan maafin lo seumur hidup, kata Ciara kembali ke mode ngambeknya. Ya udah, gue mau. Akhirnya Atala menyetujui permintaan Ciara dengan sangat terpaksa dan penuh kekesalan. Senyum kemenangan terukir di bibir Ciara. Oke, sekarang lo berdiri di depan gue. Dengan penuh kekesalan, Atala menuruti semua keinginan Ciara. Udah nih, kata Atala. Tunggu dulu, gue nyalain dulu musiknya. Ciara menyalakan musik DJ berjudul Kamu Nanya, dan Atala refleks joget di depan Ciara dengan gerakan yang asal namun terlihat lucu di depan mata Ciara. Atala berjoget dengan gerakan cacing kepanasan, sesekali merentangkan tangan dan membuat gerakan ombak pada tangannya. Tawa Ciara terpingkal-pingkal. Dari dalam rumah, Skyler yang baru saja masuk setelah mengantar teman-temannya, seketika menghentikan langkahnya saat ada yang menyita pandangannya, yaitu Atala yang sedang berjoget. Sontak Skyler melongo, mulutnya berbentuk O dan matanya mendelik dengan wajah khasnya yang imut. Seketika wajahnya berubah, yang tadinya melongo kini malah tertawa terbahak-bahak. Ngapain tuh anak? Tawa Skyler terbahak-bahak hingga menyita perhatian Silva yang sedang berjalan menyusul Skyler. Kakak lagi ngetawain apa? Tanya Silva heran dan tersenyum menghampiri suaminya. Tawa Skyler. Itu sayang, si Atala juga joget. Sumpah dia lucu banget. Skyler terus saja tertawa hingga memegangi perutnya yang sakit akibat ketawa. Silva geleng-geleng. Lalu Silva lanjut lagi berjalan untuk menghampiri Pak Joni yang berada di luar rumah. Setelah sudah berada di luar, Silva berdiri di depan pintu sambil celingukan mencari Pak Joni. Pak Joni, panggil Silva saat matanya melihat Pak Joni yang berdiri di gerbang sedang mengobrol dengan tamu yang lain. Iya non, sahutnya dan segera menghampiri Silva. Pak Joni tolong anterin anak-anak panti ya pak, soalnya mau pada pulang, perintah Silva. Baik non. Silva mengangguk dan kembali ke dalam. Ia segera menghampiri Skyler setelah itu menemui ibu yayasan dan anak panti. Ibu, mobilnya sudah siap. Baiklah mbak, kalau gitu saya dan anak-anak mau pulang dulu. Iya bu, terima kasih karena ibu dan anak panti sudah datang ke acara 4 bulanan Silva, ucap Silva berbinar. Sama-sama mbak, begitupun sebaliknya. Maaf kami sudah banyak merepotkan karena kelakuan anak panti yang tidak berkenan, kata ibu panti. Tidak apa-apa bu, Silva sangat senang dengan mereka. Semoga Mbak Silva dan bayinya diberikan kesehatan dan kelancaran sampai proses melahirkan nanti. Doa ibu panti. Amin. Terima kasih ya bu. Coki, panggil seorang anak panti kepada Skyler. Anak itu bernama Susi. Dia berdiri di hadapan Skyler dan mendongak menatapnya. Iya Susi, ada apa? Kapan Coki main lagi ke panti dan membawakan banyak mainan? Celetuk Susi. Hus, Susi nggak boleh kayak gitu, peringat ibu panti. Tidak apa-apa bu, kata Skyler. Secepatnya, nanti Coki main lagi ke panti dan membawakan banyak mainan. Bawakan Susi mainan boneka karakter Coki ya? Seperti apa? Tanya Skyler bingung dan pandangannya beralih ke istrinya. Silva hanya mengangguk, tentu saja Silva tahu dengan boneka yang Susi minta. Seketika Sky mengerti dan menyetujui permintaan Susi. Oke, nanti kakak akan bawakan untuk Susi. Wah, terima kasih Coki. Susi sayang sama Coki, ucapnya memeluk Skyler. Sama-sama Susi. Skyler membalas pelukan Susi. Maafkan Susi ya tuan, Susi memang seperti itu, banyak permintaan. Tidak apa-apa bu, kata Skyler. Ya udah, ayo anak-anak kita pulang. Mbak Silva, Tuan Sky kita pulang dulu. Iya bu, hati-hati. Ayo bu, Silva antar keluar. Silva mengantar anak panti sampai di luar. Masya Allah, Mbak Silva ini apa? Ibu panti berdecak kagum saat melihat banyak barang di dalam mobil. Itu bingkisan dan makanan untuk anak panti bu. Masya Allah, terima kasih ya mbak. Sama-sama ibu. Akhirnya semua anak panti itu masuk ke dalam mobil dan pulang ke panti. Setelah itu Sky dan Silva masuk ke dalam rumah. Skyler merangkul istrinya sambil berjalan. Sayang, kamu udah makan belum? Perasaan aku belum lihat kamu makan.
Tanya Sky. Belum kak. Kok belum sih? Kan kakak udah nyuruh makan tadi. Omel Skylar. Maaf kak, soalnya rame banget tadi, jadi nggak sempat. Kan kamu bisa nyuruh kakak buat ambilin makanannya. Omelnya lagi. Silva nggak mau nyuruh-nyuruh suami Silva. Silva tidak ingin menyuruh suaminya walau sekecil apapun jika dia masih bisa melakukannya. Ya sudah, sekarang kita makan. Kakak nggak mau kalau kamu sampai sakit cuma karena telat makan Silva. Pinta Sky. Iya kak. Skylar mengambilkan makan untuk Silva namun malah bertemu dengan Kalisten. Skylar, panggil Kalisten menghentikan langkah Sky. Apa? Kamu ini gimana sih jadi suami? Istrinya belum makan diam saja. Iya, ini juga mau ambilin makan pak untuk Silva. Ya sudah, jangan sampai Silva telat makan. Apalagi sakit. Ingat dia sedang mengandung anakmu yang berarti cucu papa. Peringat Kalisten. Iya pak, Sky tahu. Sementara Silva menghampiri Ciara dan Atala yang masih berjoget. Silva berdiri di teras samping rumah dan tertawa di depan Atala. Sontak Atala yang melihat itu langsung berhenti berjoget. Jangkung, kenapa lo berhenti? Tanya Ciara. Gue. Tentu saja Atala malu pada Silva karena bagaimanapun, Silva adalah wanita yang pernah ia cintai saat masih duduk di bangku SMA. Namun perasaannya sekarang sudah berubah, hanya sekedar menyayangi seorang kakak pada adiknya. Mata Atala memandang Silva sambil sesekali nyengir dan mengangguk pelan. Ciara pun menoleh ke belakang mengikuti arah mata Atala. Kak Silva, panggil Ciara. Teruskan, kata Silva dan berbalik masuk ke dalam rumah. Atala nyengir dan seketika raut wajahnya berubah dan melemparkan tatapan tajam ke Ciara. Udahlah, kata Atala kesal. Belum. Udah, tolak Atala. Ya udah cukup segitu aja jogetnya. Sekarang gimana? Mood kamu udah naik belum ke atas langit? Kata Atala. Udah. Jadi sekarang gimana? Dimaafin gak? Iya, gue maafin. Atala tersenyum dan mendekati Ciara. Boleh gue duduk di samping lo? Tanyanya meminta izin. Boleh. Atala pun duduk di samping Ciara dan membuka penutup browniesnya. Ia menyendok browniesnya lalu menyodorkannya ke mulut Ciara. Sontak Ciara sedikit kaget dan menyercit. Buka mulutnya, pinta Atala. Ciara tetap diam dan tidak membuka mulutnya. Ayo buka mulutnya, aku suapin, pinta Atala. Akhirnya Ciara membuka mulutnya dan menerima brownies dari Atala. Namun coklatnya malah menempel di bibirnya. Atala terkekeh pelan. Kamu gimana sih? Makanya belepotan gitu bocil. Tangan Atala terulur ke bibir Ciara dan mengusap lembut bibirnya. Ciara terdiam kaku di tempat. Dek. Jantung Ciara berdetak lebih cepat. Jantung gue kenapa sih kalau deket-deket sama Atala suka deg-degan? Kayaknya gue harus minta papa deh buat periksa ke dokter. Takut terkena gangguan. Batin Ciara. Hei, kenapa bengong? Tanya Atala melambaikan tangan di depan wajah Ciara hingga membuyarkan lamunannya. Ah, enggak. Sini gantian, kamu yang makan. Kata Ciara menyuapi Atala dan lelaki itu tersenyum sambil mengunyah. Ciara menundukkan pandangannya. Dia jadi salting saat Atala terus saja menatapnya. Keduanya pun bergantian memakan browniesnya karena sendoknya cuma ada satu. Sini aku dulu, pinta Ciara dan memakannya. Setelah itu Atala yang makan. Terus saja begitu. Mereka akan secara bergantian hingga browniesnya habis dan keduanya terkekeh pelan. Karena saking asiknya makan bersama. Sementara di dalam kamar Silva sedang makan dengan disuapin oleh suaminya. Makannya yang banyak, kan berdua sama dedek bayi, kata Sky. Iya kak. Silva tersenyum, kali ini dia tidak memakai cadar. Kalisten juga sudah pulang, jadi Silva dan Skylar pun pindah ke kamar. Kak, kakak udah makan belum? Tanya Silva. Udah sayang, tadi sama anak-anak. Beneran? Ya udah. Kak, Silva tidak enak dengan Alvin. Dia sampai alerginya kambuh karena makan makanan di sini, kata Silva merasa bersalah. Sayang, itu bukan salah kamu. Lagian mana kita tahu kalau Alvin alergi seafood? Iya sih. Nanti kakak hubungin Alvin buat nanyain keadaan dia, katanya dan melanjutkan menyuapi Silva. Setelah makanannya sudah habis, Skylar membawa piring kotornya ke dapur, lalu dia menghubungi Alvin. Halo Vin, ada apa Sky? Gimana keadaan alergi lo? Udah mendingan. Oh syukurlah. Tut. Teleponnya langsung dimatikan oleh Skylar. Dasar ketua laknat.
Gerutu Alvin karena Skylar hanya menanyakan keadaan Alvin ala kadarnya. Lalu Alvin hendak meminum obat alerginya, tapi dia baru sadar jika obatnya tidak ada. Obat gue mana sih? Tanyanya pada diri sendiri. Perasaan tadi gue bawa. Seketika ia tersadar bahwa obatnya ia titipkan di tas Alin. Astaga, kenapa gue bisa lupa sih? Obatnya kan sama Alin. Alvin duduk di tepi ranjang dan memikirkan sesuatu. Apa gue ambil aja ya ke rumah Alin? Tapi nanti Raymond sikapnya. Raymond kan lagi sensi banget. Pikirnya bingung. Aduh, keluh Alvin sembari mengacak rambutnya. Alvin, teriak Mama Airin memanggilnya. Ya Ma, sahut Alvin. Lalu Airin membuka pintu kamar Alvin dan masuk sedikit. Airin berdiri di pintu. Itu di bawah ada Alin, nyari kamu katanya. Temui dia ya, minta Airin. Ah, Alin? Iya. Alvin bergegas turun dan menemui Alin. Gadis itu sedang duduk di sofa ruang tamu bersama Raymond. Raut wajah Alvin berubah, yang tadinya berbinar seketika datar saat melihat Raymond di sana. Ada apa, Lin? Tanya Alvin basa-basi. Alin mau nganterin obat kakak yang ketinggalan di tas Alin. Alin memberikan obatnya ke Alvin. Oh iya, makasih Alin. Sama-sama kak. Alvin itu memang seperti itu, dia alergi seafood. Sela Airin sambil menaruh minuman jus di meja. Tante gak usah repot-repot, kata Alin. Iya tante, lagian Raymond sama Alin gak lama kok. Raymond, mainlah dulu di sini dengan Alvin. Tante masih ingin mengobrol dengan Alin, pinta Airin. Sini sayang, duduk di dekat tante. Pintanya menepuk sofa di sebelahnya. Raymond yang melihat itu hanya melirik sepintas ke arah Airin, lalu ke Alin. Alin melihat kakaknya yang diam saja. Dia mengerti bahwa Raymond kurang suka. Boleh tidak kalian tinggalin kita berdua? Pinta Airin. Raymond lagi-lagi melirik ke Airin dan terdiam. Raymond, panggil Airin hingga Raymond menoleh ke Airin. Boleh ya? Raymond mengangguk sekali. Setelah itu langsung bangkit dan pergi dari hadapan Airin dan Alin. Alvin pun pergi dari sana dan menemui Raymond. Raymond berdiri di teras rumah dengan bersandar di pilar rumah. Alvin yang baru saja datang ikut bersandar juga di pilar sebelahnya. Mon, panggil Alvin. Alvin menghela nafasnya mendengar sahutan Raymond yang terdengar malas. Lo kenapa sih Mon? Tanya Alvin heran. Kenapa apanya? Sikap lo. Sikap gue kayak gimana? Alvin menghela nafasnya lagi dan mengalihkan pandangannya ke samping. Sikap lo beda sama gue. Beda gimana? Tanya Raymond lagi. Sikap lo dingin, Mon. Kan gue emang kayak gini. Jawab Raymond membuat Alvin kesal. Ya tahu, tapi lo beda. Apa karena perjodohan gue sama Alin? Tanyanya. Raymond tak menjawab, dia diam 1000 bahasa dan memandang ke arah lain. Lo tuh seolah-olah kayak jauhin gue dari Alin. Lo kayak menjaga jarak antara gue sama Alin. Lanjutnya tanpa basa-basi lagi. Raymond tersenyum kecil. Bukannya itu bagus ya? Kan lo sendiri yang nolak Alin. Kalau emang lo gak mau sama Alin, gak usah ngasih harapan ke Alin. Karena itu hanya akan menyakiti Alin. Ungkap Raymond. Mon, respon Alvin. Gue sama sekali gak bermaksud nyakitin Alin. Terang Alvin. Tapi secara gak langsung lo nyakitin Alin. Ya gue, kak, kita pulang yuk. Pinta Alin keluar dari rumah hingga menghentikan perkataan Alvin. Alvin memandang Alin dengan tatapan sendu. Alin melirik sedikit lalu menundukkan pandangannya. Udah yuk, ajak Raymond. Alin mengangguk. Saat Alin hendak berjalan, tiba-tiba Alvin mencekal lengan Alin. Hingga Alin menghentikan langkahnya, kakinya dan mendongak menatap Alvin yang lebih tinggi darinya. Raymond yang posisinya berada di depan Alin menoleh ke belakang dan matanya tertuju ke tangan Alin. Kak, lirih Alin, tapi Alvin malah menatapnya dalam-dalam. Lepasin Alin, kita mau pulang. Pinta Raymond seketika Alvin melonggarkan cekalannya dari tangan Alin dan melepaskannya. Alvin menatap punggung Raymond dan Alin yang berjalan masuk ke mobil. Alvin terus melihat Alin hingga mobilnya keluar dari kediaman Revalino. Alvin masuk ke dalam rumah dan hendak menaiki tangga, namun Airin memanggilnya hingga langkah Alvin terhenti. Alvin, panggil Airin. Kemarilah, Mama mau bicara. Pintanya. Alvin dengan jengahnya berbalik dan mendekati Airin. Duduk, perintahnya. Alvin pun duduk. Alvin, Mama mau bicara serius sama kamu. Bicara apa? Soal perjodohan kamu dengan Alin. Kenapa?
Apa kamu benar-benar tidak ingin dijodohkan dengan Alin? Tanyanya serius. Alvin terdiam dan menatap meja di depannya. Al, jujur, Mama sangat berharap kamu berubah pikiran dan mau menerima Alin. Mama ingin Alin menjadi menantu Mama. Keinginannya. Alvin terdiam kaku. Dia tidak menjawab apapun. Al, jawab. Kamu dengar gak sih Mama ngomong apa? Kasih Alvin waktu, Ma. Jawaban Alvin. Apakah Alvin akan menerima Alin? Karena yang kita tahu, dari awal dia kekeh dan menolak keras perjodohan itu. Batin Airin saat ini. Akhir bulan ini Alin akan kembali ke Amerika. Mama harap kamu tidak mengambil keputusan yang salah, Al. Ucapnya pergi menaiki tangga dan meninggalkan Alvin. Alvin terdiam. Dia tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus dia lakukan dan siapa yang akan dia pilih. Padahal dia sudah jelas-jelas memilih Lea, tapi entah mengapa dia malah goyah. Alvin pun menaiki tangga dan menuju kamarnya. Setelah ia masuk di dalam kamar, ada yang menyita perhatiannya, yaitu buku panduan sholat dari Silva. Alvin nampak berpikir dia memang belum melakukan itu. Mungkin aku harus secepatnya mengambil keputusan, kata Alvin sambil menatap buku di tangannya. Raymond yang sedang menyetir mobilnya bertanya pada Alin. Tadi Tante Airin ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kok, Kak. Jangan bohong, Alin. Serius, Kak. Tadi Tante Airin cuma suruh Alin untuk tinggal di Indonesia. Yakin cuma itu? Raymond meyakinkan. Iya, Kak. Kakak nggak percaya banget sih sama Alin. Ya udah. Seketika ingatan Alin muncul ketika dia sedang berbicara dengan Airin. Alin sayang, kamu jangan berkecil hati ya. Soal Alvin yang menolakmu. Iya, nggak apa-apa, Tante. Tante tahu pasti Alin sakit hati dengan Alvin yang secara langsung menolak perjodohan itu. Alin sudah melupakannya, Tante. Tante dengar Alin akan kembali ke Amerika, apa itu benar? Tanya Airin. Insya Allah akhir bulan ini, Tante. Alin, janganlah pergi dulu. Tunggulah sampai Alvin mengambil keputusan. Tante yakin Alvin pasti berubah pikiran. Tante, kalau Kak Alvin menolak perjodohan itu, Alin bisa apa? Tante akan bicara dengan Alvin agar dia mau dijodohkan. Jangan, Tante. Cegah Alin. Kenapa, sayang? Alin tidak ingin Kak Alvin menerima Alin karena terpaksa. Tapi Alin ingin Kak Alvin menerima Alin dengan tulus dan karena keyakinannya memilih Alin. Ungkapnya. Sayang, Tante semakin merasa bersalah. Ingatan itu terus muncul di ingatan Alin. Alin tidak ingin ada yang merasa tertekan karena terpaksa dijodohkan. Jadi dia pikir mengalah dan mundur sebelum berjuang. Itu lebih baik daripada nanti ada yang tersakiti. Pikiran Alin saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.